Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Bunga dengan NIM 24329012. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, Departemen Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pengampu Umi Dr. Rini Rahman MAG. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah makalah saya, yaitu berjudul Problematika Kesehatan Mental Mahasiswa dalam perspektif psikopatologi dan psikoterapi Islam. Adapun tujuan dari judul ini diangkat dikarenakan kesehatan mental mahasiswa merupakan isu yang mendapat perhatian dalam dunia perguruan tinggi, yang mana dapat kita lihat bahwa mahasiswa ini dituntut untuk mencapai presentasi akademik, tetapi juga menghadapi berbagai tuntunan non-akademik, seperti tuntunan sosial, ekspektasi keluarga, kondisi ekonomi, serta pengaruh media sosial. Selain itu, mahasiswa juga berada pada fase dewasa awal dan pencarian jati diri, sehingga rentan mengalami konflik batin, ketidakstabilan emosi, dan kebingungan dalam menentukan arah hidupnya. Dalam kondisi ini juga menjadikan mahasiswa kelompok yang rentan mengalami stres akademik, kecemasan, hingga kelelahan mental. Dalam kajian dalam kajian teori, konsep psikologi Islam ini, yaitu manusia ini dipandang sebagai makhluk yang holistik, yang terdiri dari jasad, akal, dan ruh. Oleh karena itu, kesehatan mental ini tidak hanya dimaknai sebagai ketidakadaan gangguan psikologis, tetapi sebagai kondisi keseimbangan jiwa secara menyeluruh. Kesehatan mental berkaitan dengan kualitas hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan lingkungannya, serta adanya hubungan iman, ibadah, dan ketenangan batin. Dari hubungan ini, yang mana iman dan ibadah memiliki peran penting dalam menciptakan ketenangan batin, karena tujuan hidup manusia menurut Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian duniawi, tetapi juga pada kebermaknaan hidup dan ketenangan jiwa. Adapun dari psikologi Barat yang menjelaskan bahwa psikologi Barat ini merupakan pendekatan yang bersifat ilmiah dan empiris dengan meningkatkan observasi serta pengukuran terhadap perilaku manusia. Penekanan ini memandang kesehatan mental melalui pola pikir, persepsi, dan respon individu terhadap lingkungan. Dalam teori kognitif, gangguan mental yang dipahami sebagai akibat dari cara berpikir dan interpretasi individu terhadap pengalaman hidup. Sedangkan teori perilaku melihat bahwa perilaku sebagai hasil dari hubungan antara simulasi dan respon. Selain itu, lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku serta kondisi mental individu. Adapun dalam konteks mahasiswa, yang mana psikologi Barat ini menjelaskan kesehatan mental ini dapat juga dijelaskan melalui konsep stres dan coping, yang mana stres ini dipahami sebagai respon individu terhadap tekanan akademik dan sosial yang dirasakan melebihi kemampuan adaptasinya. Tekanan tersebut dapat berasal dari tuntunan nilai, beban tugas, persaingan akademik, maupun relasi sosial. Untuk menghadapi stres ini, individu menggunakan strategi coping yang dibedakan menjadi coping adaptif dan maladaptif, baik yang berfokus pada pemecahan masalah maupun pada pengolahan emosi. Adapun dari psikopatologi, yang mana dalam kajian ini menjelaskan bahwa psikopatologi ini menjelaskan tentang gangguan mental mahasiswa.
Dalam dalam gejala ini yang berfokus pada mahasiswa melalui gejala dan dinamika gangguan psikologis. Mahasiswa yang rentan mengalami stres akademik berlebihan, kecemasan menghadapi tuntunan studi, burnout akibat kelelahan mental, hingga depresi ringan dan sedang. Gangguan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari tekanan yang berlangsung terus-menerus tanpa pengolahan yang sehat. Dari fenomena kesehatan mental mahasiswa ini, bahwa fenomena ini menunjukkan kondisi yang semakin kompleks dan multi multidimensional. Mahasiswa tidak hanya dihadapi pada tuntunan akademik, tetapi juga mengalami gangguan tidur dan kelelahan, kesulitan konsentrasi, serta penurunan semangat belajar. Adapun banyaknya kasus mahasiswa juga mengalami kehilangan tujuan hidup dan perasaan hampa, meskipun secara akademik terlihat baik-baik saja. Kondisi ini sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam dunia perkuliahan. Padahal, jika dibiarkan dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius. Dalam analisis psikologi Islam yang menjelaskan bahwa problem kesehatan mental mahasiswa ini dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan antar aspek psikologi dan spiritualnya, yang mana mereka alami itu adalah stres, kecemasan, dan kelelahan batin tidak hanya dilihat sebagai respon terhadap tekanan internal, tetapi juga sebagai tanda melemahnya hubungan mahasiswa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemahnya pengolahan naf, dominasi dorongan emosional negatif, serta kondisi kol yang tidak terjaga dari penyakit hati seperti putus asa dan kecemasan berlebihan menjadi faktor penting munculnya gangguan mental. Ketika mahasiswa ini terlalu fokus pada prestasi akademiknya dan pengakuan sosial, sementara kebutuhan spiritualnya diabaikan, jiwa tersebut akan menjadi rapuh dan mudah terguncang. Oleh karena itu, psikologi Islam menekankan pentingnya penguatan iman, ibadah, dan pemaknaan hidup. Ketika mahasiswa mampu memaknai tekanan akademik sebagai ujian dan proses pendewasaan diri, maka tekanan tersebut tidak lagi sepenuhnya melemahkan mental, melainkan dapat menjadi sarana penguatan kepribadian dan ketenangan jiwa. Adapun dari analisis psikologi Barat, yang mana menjelaskan kesehatan mental ini melalui pendekatan yang empiris, yang menekankan aspek kognitif, emosional, dan perilaku. Kecemasan dan depresi dipahami sebagai akibat dari pola pikir negatif dan distorsi kognitif, seperti rasa takut gagal, eh, terus adanya seperti ada rasa takut gagal, terus adanya pra, kayak perfeksionis berlebihan dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Selain itu, konsep stres dan coping menjelaskan bahwa ketika tuntunan akademik dan sosial melebihi kemampuan adaptasi individu dan tidak seimbang dengan strategi coping yang efektif, maka mahasiswa ini akan mengalami kelelahan mental dan burnout, yang mana pendekatan ini berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku mahasiswa agar individu tersebut mampu beradaptasi secara lebih sehat terhadap tekanan lingkungan. Adapun perbandingan dari pendekatan ini yaitu psikologi barat dan psikologi Islam. Dalam psikologi barat dan Islam menunjukkan perbedaan orientasi dalam
memahami kesehatan mental mahasiswa, yaitu pada psikologi barat lebih menekankan pada gejala, perilaku, dan aspek empiris, serta bertujuan mengurangi gangguan psikologis secara fungsional. Sementara itu, psikologi Islam menekankan keseimbangan jiwa secara holistik dengan menjadikan dimensi spiritual sebagai inti pemulihan. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua aspek ini dapat saling melengkapi. Integrasi antara pendekatan psikologis dan spiritual menjadi alternatif yang penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa secara utuh dan berkelanjutan. Pada dan selanjutnya, adapun solusi Islam. Berdasarkan dari analisis sebelumnya, problematika kesehatan mental mahasiswa tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan psikologi semata. Islam menawarkan solusi melalui konseling Islam, psikoterapi Islam, dan juga adanya landasan Al-Quran yang mana menekankan untuk pemulihan keseimbangan jiwa secara menyeluruh. Konseling Islam berfokus pada pendampingan berbagai empati dan pemahaman terhadap kondisi mahasiswa. Permasalahan yang dihadapi tidak dipandang sebagai beban semata, tetapi sebagai ujian hidup yang memiliki nilai pembelajaran. Nilai sabar, ikhtiar, tawakal ditanamkan agar mahasiswa mampu menghadapi tekanan dengan lebih tenang dan profesional. Sementara itu, psikoterapi Islam bertujuan menyenangkan jiwa melalui pendekatan spiritual seperti zikir, doa, tadabbur Al-Quran, musabah diri, dan pembiasan ibadah harian. Pendekatan ini membantu mahasiswa mengelola kecemasan, memperkuat ketahanan mental, serta membangun kembali makna hidup. Nah, selanjutnya adanya dari landasan Al-Quran. Pendekatan Islam dalam menjaga kesehatan mental memiliki landasan kuat dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 28 yang menegaskan bahwa ketenangan hati hanya dapat diperoleh dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan batin merupakan fondasi utama untuk kesehatan mental. Selain itu, dalam Al-Quran Surah Az-Zumar memberi pesan harapan dan pengampunan Allah, terutama bagi individu yang mengalami kegelisahan, putus asa, dan rasa gagal. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa spiritual memiliki peran penting sebagai penopang kesehatan mental mahasiswa. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa problem kesehatan mental mahasiswa merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, yang mana mahasiswa dengan adanya tekanan akademik, sosial, dan perkembangan psikologi berperan besar dalam membentuk fondasi mental mahasiswa. Pendekatan psikologi Barat dan psikologi Islam memiliki karakter yang berbeda, namun kedua-duanya saling melengkapi. Pembedaan holistik berbasis spiritual menjadi alternatif penting dalam menjaga kesehatan mental mahasiswa secara berkelanjutan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya pada hari ini. Semoga kajian ini dapat memberikan ilmu kepada teman-teman semua dan khususnya dalam upaya menjaga kesehatan mental mahasiswa. Saya Indah Bunga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.